Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Rina, saya dokter yang akan melayani Bapak pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau boleh tahu Bapak siapa ya Pak? Ivo. Baik Bapak Ivo, usia berapa tahun Pak? 57. Baik, kalau begitu Bapak apa ada keluhan apa sakit datang ke sini Pak? Oh iya, saya tuh sakit tenggorokan dok, udah 3 hari ini. Terus sakit menelan juga, sama saya tuh suka mencret dok. Oke baik Bapak, melihat keluhan dari Bapak sendiri itu mungkin bisa saja ada tanda-tanda infeksi. Maka dari itu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah bagaimana pekerjaan kita benih, apakah ada pembesaran. Baik dari maka dari itu untuk pemeriksaan ini mungkin dirasa sedikit kurang nyaman karena saya akan banyak melakukan kontak fisik. Seperti mungkin nanti saya akan melakukan beberapa bagian tubuh Bapak dan mungkin akan terasa nyeri. Sebelumnya untuk pemeriksaan tersebut apakah Bapak bersedia? Ya bersedia. Baik, kalau begitu Bapak bisa duduk di kursi yang sudah saya sediakan di sana untuk melakukan pemeriksaan nanti. Saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu ya Pak. Baik, setelah melakukan cuci tangan Bapak, selanjutnya saya akan menggunakan hand spoon. Oke baik, setelah menggunakan hand spoon, selanjutnya memastikan bahwa pasien dalam posisi duduk, kemudian meminta pasien untuk membuka pakaian sesuai dengan keperluan. Baik Bapak, untuk melakukan pemeriksaan saya minta tolong untuk membuka pakaiannya sedikit untuk membebaskan area yang nantinya akan diperiksa ya Bapak. Baik, setelah pasien sudah membuka pakaiannya sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi kelenjar getah bening, leher. Apakah terlihat adanya massa atau tanda inflamasi, kemudian saya akan menyampaikan hasil dari inspeksi ini. Baik Bapak, saya akan melakukan inspeksi, saya lihat dulu ya Bapak. Baik, setelah melakukan inspeksi pada pasien tidak terlihat adanya tanda-tanda inflamasi dan juga tidak ada massa. Selanjutnya akan memeriksa pasien dari posterior, sehingga saya akan melakukan pemeriksaan dari belakang pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening dimulai dari submental. Di siapa saya akan melakukan palpasi, kemudian ada submandibular, kemudian ada tonsillar, kemudian ada parotis, kemudian ada preauricular dan deep cervical. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan pada supraclavicular dalam pada sudut anterior segitiga leher. Selanjutnya saya juga akan melakukan palpasi untuk menemukan kelenjar getah bening scalenii. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk menemukan kelenjar getah bening scalenii dengan menaruh jari telunjuk di antara otot osteoporomastoideus dengan clavicula, di mana saya akan meminta pasien untuk menghadapkan kepalanya ke sisi yang sama dan dengan lembut tekan ke bawah arah iga pertama. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pada scalenii. Bapak bisa tolong nanti menghadapkan kepalanya, akan saya periksa ya Bapak. Pertama minta tolong untuk menghadap ke kiri, saya akan melakukan pemeriksaan di sebelah sini ya Pak. Oke, jadi menggunakan telunjuk di iga pertama dengan lembut. Baik, selanjutnya minta tolong untuk menghadap sebelah kanan Pak, saya akan melakukan pada sisi sebelah kanan. Oke baik, selanjutnya saya akan melaporkan hasil pemeriksaan pada palpasi. Untuk pemeriksaan pada palpasi tidak ditemukan tanda nyeri. Tadi apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Baik, tidak ditemukan tanda nyeri karena pasien juga tidak ada mengeluarkan rasa nyeri. Kemudian juga tidak ada tanda-tanda pemeriksaan KGB, maka dari itu palpasi dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari sudut posterior atau dari depan pasien. Baik Bapak, bisa minta tolong untuk hadap ke sebelah sini Pak, ke depan saya akan melakukan pemeriksaan dari depan. Oh baik. Selanjutnya saya akan mencari kelenjar getah bening di atas bagian belakang leher dengan auricular posterior dan occipital. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada superficial cervical, kemudian pada posterior cervical, kemudian pada post auricular dan juga occipital. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi sebelahnya. Ini superficial cervical, kemudian posterior cervical, kemudian di post auricular dan occipital.
siku sudut setengah fleksi seperti ini Pak, permisi. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan saya akan menggunakan jari kedua dan ketiga untuk merasakan kerjaan getah bening epitrochlea. Permisi ya Pak. Oke baik, saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan jari kedua dan ketiga. Baik, cukup Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pada sisi kontralateral pasien. Permisi ya Pak. Oke. Oke baik, cukup, terima kasih Pak. Baik, pada pemeriksaan ini didapatkan hasil palpasi tidak ditemukan pembesaran KGB dan pada pasien sendiri apa dirasa nyeri Pak? Tidak terdapat rasa nyeri, maka dari itu pasien dalam keadaan normal. Oke baik, selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya saya sudah mempersilahkan pasien untuk membuka pakai secukupnya sehingga pemeriksaan lebih mudah dilakukan. Kemudian pasien sudah dalam posisi duduk dan selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada KGB aksila. Permisi Pak, saya lihat dulu ya Pak. Oke baik, pada inspeksi sendiri pada aksila pasien tidak ditemukan tanda-tanda inflamasi dan juga tidak ada massa. Maka dari itu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Untuk melakukan pemeriksaan palpasi sendiri bisa dari samping atau depan, palpasi aksila kanan dengan menggunakan tangan kiri dan sebaliknya. Baik Bapak bisa lihat tangannya. Selanjutnya saya akan sanggah dengan tangan pasien. Kemudian letakkan ujung jari pada apeks aksila dan turunkan ke arah bawah. Kemudian saya akan merasakan lini aksila medial anterior dan posterior secara bergantian. Oke, baik, cukup, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi kontralateral. Kita tolong untuk tangan sebelahnya ya Pak, permisi. Oke, baik, cukup, terima kasih Pak. Baik, setelah melakukan pemeriksaan palpasi pada aksila pasien, hasilnya pada pasien sendiri tidak terdapat pembesaran KWB dan untuk nyeri sendiri apakah dirasakan nyeri selama pemeriksaan Pak? Baik, kalau gitu tidak dirasakan nyeri juga pada pasien, maka dari itu pasien dalam keadaan normal. Untuk kemudian selanjutnya saya akan meminta pasien untuk berbaring. Baik Bapak, minta tolong untuk proses selanjutnya saya mendorong Bapak untuk berbaring di bed yang sudah disediakan ya Bapak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah inguinal pasien. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada pasien. Saya akan melakukan inspeksi pada kedua sisi kelenjar inguinal dan melaporkan hasilnya. Baik Bapak, sebelumnya saya akan melakukan inspeksi dan melihat dulu ya Pak. Permisi. Oke, baik, setelah melakukan pemeriksaan inspeksi pada daerah inguinal pasien, hasilnya pada pasien sendiri tidak ditemukan tanda-tanda inflamasi dan juga tidak ada nampak massa, maka dari itu pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi inguinal kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Palpasi ini mengikuti garis horizontal yang terletak tepat di bawah ligamen inguinal, lalu mengikuti garis vertikal sepanjang vena savena mata. Ini siapa? Saya periksa. Oke, baik, cukup. Pada pasien sendiri, pada pemeriksaan palpasi tidak ditemukan pembesaran KGB dan juga untuk nyeri sendiri apakah dirasakan nyeri Pak? Baik, tidak dirasakan nyeri, maka dari itu pasien dalam keadaan normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada fossa popliteal pasien. Baik Bapak, bisa Bapak untuk agak ditekuk kaki sedikit. Saya akan melakukan pemeriksaan pada jari kedua dan ketiga untuk melihat apakah ada tanda-tanda pembesaran atau tidak. Oke, baik, cukup. Terima kasih Pak, bisa dikembalikan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi kontralateral pasien. Baik Bapak, untuk kaki yang sebelahnya bisa menolak sedikit. Saya akan melakukan pemeriksaan permisi apa? Baik, saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan jari kedua dan ketiga untuk melihat apakah ada tanda pembesaran KGB atau tidak. Baik, cukup Pak, bisa ditaruh kembali. Baik, setelah melakukan pemeriksaan palpasi pada fossa popliteal pasien tidak ditemukan tanda-tanda pembesaran KGB. Kemudian untuk rasa sendiri apakah dirasakan nyeri atau tidak Pak? Dan untuk rasa nyeri sendiri tidak dirasakan oleh pasien, maka dari itu pasien dalam keadaan normal. Untuk pemeriksaan terakhir, saya akan melakukan inspeksi seluruh tugas secara keseluruhan untuk mencari apakah ada terdapat gangguan sirkulasi, pertumbuhan rambut yang tidak normal maupun edema perifer pada pasien. Permisi apa? Saya lihat dulu untuk mukanya secara keseluruhan. Oke, baik. Baik, setelah melakukan pemeriksaan inspeksi secara keseluruhan pada tubuh pasien, tidak ditemukan adanya gangguan sirkulasi, tidak ditemukan pertumbuhan rambut yang abnormal dan edema perifer. Maka dari itu pasien dalam keadaan normal. Baik, untuk yang terakhir selanjutnya saya akan melaporkan hasil
hasil dari pemeriksaan pasien mulai dari servikal pada inspeksi dan palpasinya semuanya dalam keadaan normal. Kemudian untuk epikondroklear dari pasien sendiri, untuk pemeriksaan palpasi dalam keadaan normal. Pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan aksila dari pasien sendiri untuk inspeksi dan palpasi semuanya dalam keadaan normal. Kemudian selanjutnya pada pemeriksaan inguinal dari pasien itu untuk palpasi sendiri dalam keadaan normal. Untuk pemeriksaan dari inguinal pasien, palpasi dalam keadaan normal. Kemudian dari popliteal, dari fase popliteal pasien baik dari inspeksi maupun palpasi juga dalam keadaan normal. Kemudian dari inspeksi tungkai secara keseluruhan juga pasien dalam keadaan normal. Maka dari itu hasil dari pemeriksaan hari ini semuanya dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan minta pasien untuk duduk kembali. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai dilakukan, Bapak bisa duduk kembali ya Bapak.